From nickel smelters to superfast trains and the construction of a mega dam, Indonesian President Joko Widodo has announced hundreds of ambitious infrastructure projects since he took office almost 10 years ago. Pada pagi hari ini, saya resmikan proyek strategis nasional. They're part of his plan to grow the economy and cement his legacy. Telah diselesaikan 161 PSN dan menyerap tenaga kerja 11 juta orang. PSN ini tujuannya adalah memberi manfaat untuk rakyat. But the reality has been quite different. Meski sudah menjadi kebiasaan, pelaksanaan program pemerintah selalu berjalan lambat. Tidaknya ada 58 proyek PSN hingga bulan Juni 2023 yang belum digarap sama sekali. Karena dikhawatirkan akan menyisakan masalah keuangan yang justru akan membebani generasi ke depan. It's not just delays and budget blowouts tarnishing the president's building boom. People have been forced off their land to make way for new developments. The village of Wadas in Central Java has become a symbol of a battle that's raging across Indonesia between the needs of local communities and the demands of big government. Wadas is peaceful today, but I've been told the conflict that's rocked this community is far from over. So we're going to talk to local activists in Wadas, and we want to know the latest update of what's happening in Wadas. Farmer turned activist Talabudin has agreed to show me around. He was born here and knows the landscape like the back of his hand. Media memang banyak yang menganggap bahwa Wadas itu sudah selesai gitu loh. Nah, kalau memang ada yang mau mengklarifikasi atau mempertanyakan kebenarannya, silakan datang ke Wadas gitu loh, biar semuanya itu jelas. The village hit the headlines when residents objected to the opening of a mine, fearing it would pollute local waterways and take over fertile land. Manis ya? Stone from the mine will be used to build the Bener Dam, one of Jokowi's strategic projects. As we walk, the sound of birds mixed with the bulldozers. Dari sini kan juga terdengar. Bunyi alat berat itu. Around 150 hectares of land have been cleared so far after people in Wadas were asked to sell up in exchange for compensation. While dozens took the deal, Talabudin won't budge. Tuntutan kita juga hari ini tetap sama, Mbak. Ya, apa tuh? Soal tuntutan harapannya tidak ada kerusakan alam di desa Wadas, tidak ada suara kebisingan ini setiap hari. Harapannya sudah Pak, tambang ini sudahlah berhenti, silakan cari yang lain. Jadi ini nggak menyejahterakan? Enggak, gimana sejahtera Mbak? Itu loh pohon kemus yang tiap tahun kita andalkan, kita bisa manen tiap tahun. Hari ini sudah nggak ada. Biasanya berapa dulu waktu panen? 1 tahun itu bisa menghasilkan 90 juta gitu loh. Tapi hari ini lokasi itu sudah nggak ada. Habis. Raudatul Jannah is a legal aid lawyer representing Wadas residents refusing to sell their land. She says women in this village have opposed the mine because of its impact on their health and daily lives. Yang signifikan, yang paling berdampak itu kami gitu. Karena kami yang akan mengurus rumah tangga di dapur gitu. Kami pekerjaannya itu nganyam besek, bambunya diambil dari alas atau hutan gitu. Terus kesehatan reproduksi anak-anak kami menggunakan air. Sementara air itu 27 mata air atau 28 gitu. Itu tuh di lokasi quarry gitu, pertambangan gitu. Nah, kalau misalkan akan diledakkan, otomatis kan akan berdampak ke mata air itu. Yang mana kehidupan sehari-hari mereka menggunakan mata air itu. Ya, perjuangannya itu nggak bisa dititipin ke bapak-bapak aja. In an effort to quell the protests, authorities descended on Wadas village in 2021. Ini polisinya banyak banget itu hari.
Ini siapa sih Pak Bapak ini? Kalau ini tuh dari BPN. Badan Ini Pertanahan iya, Nasional. ini dari BPN Purworejo Kanta. Even lawyers like Raudatul were caught up in the clashes. Ini tuh Mas Umam nih. Aduh. Nah, dia yang mau menyelamatkan saya tuh malah ditarik. Raudatul has been on the front lines of the Wadas dispute since its early days. Sedih sebenarnya kalau diingat-ingat karena 25 tahun nih menuju 6 tahun perjuangannya warga. Dan ini kalau kita melihat LBH Yogyakarta melihat ini salah satu proyek PSN terlama. Belum selesai. Ini warganya masih ada 7 warga yang masih menolak. Satu orang pun yang menolak untuk dibebaskan tanahnya tetap kita dampingi. Itu satu orang pun. I'm on my way to meet Ganjar Pranowo, who's agreed to an interview in Jakarta. A year ago, the former Central Java governor was the man to beat in this year's presidential race, polling more than 10 points ahead. Iya. Kita di mana? Di sinilah sudah. But recently, he slipped to last position. Apa yang membuat kami ini harus yakin bahwa Mas Ganjar akan menepati janji-janji Mas Ganjar? Silakan Anda cek. Selama 10 tahun saya menjadi gubernur, tagline saya, mboten korupsi, mboten ngapusi. Mboten korupsi, mboten ngapusi. Tidak korupsi, tidak menipu. But his record as governor is holding him back. He signed off on the andesite mine in Wadas, and voters remember his handling of the issue and a similar land dispute in Kendeng. Ada nggak Mas penyesalan atau hal-hal yang mungkin Mas Ganjar kalau ingat lagi, oh mungkin harusnya saya melakukan dengan cara yang berbeda atau keputusan yang saya ambil harusnya bisa lebih baik lagi sehubungan dengan baik Wadas, Kendeng? Tidak. Saya tidak pernah menyesal atas keputusan yang saya ambil karena saya mempersiapkan itu dengan baik. Wadas itu proyek strategis nasional. Sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, saya bukan orang tipe cuci tangan. Begitulah cara orang tua saya, guru saya, partai saya, mendidik saya. Jadilah orang bertanggung jawab. Jangan pernah lari dari tanggung jawab. Terima kasih, Mbak. Kita kebetulan ada antrian. Aduh, thank you banget. Belum 30 menit ini. Wadas is clearly still a touchy subject. As Ganjar staff stepped in and cut off our interview after only 15 minutes. Wanting answers, I asked again about the former governor's approach to national strategic projects at the press conference later that day. Pemimpin daerah ada sedikit keterbatasan begitu untuk proyek-proyek yang sifatnya adalah PSN atau proyek strategis nasional, termasuk Wadas misalnya. Apa yang akan Anda lakukan terhadap PSN ini nanti setelah Anda menjadi presiden, terpilih menjadi presiden? Lanjut, Mbak. Sebenarnya berkepentingan dengan rakyat dan manfaat untuk rakyat harus lanjut. Maka ketika kemudian ada katakan yang setuju, tidak setuju, kita ajak bicara. Di Wadas, 2 tahun kami mengajak bicara mereka. 2 tahun. Dan akhirnya mereka menerima. Semuanya ketuanya menerima. Wadas melawan. Hari ini masih ada yang tersisa kalau tidak salah beberapa bidang dan 3 orang. Kita kasih kesempatan. Kami mau ke pengadilan boleh. Tapi tugas saya menyelesaikan. Bukan menghindar, apalagi saya lempar. Gak mengkhawatirkan juga sebenarnya kalau Ganjar itu jadi presiden loh Mbak. Takutnya nanti ada wadas-wadas yang lain perlakuannya, kebijakannya itu lebih dari Wadas gitu loh. Kekhawatiran kita itu di situ. Mau jadi presiden gimana? Indonesia is one of the biggest and most diverse countries on the planet. But when it comes to choosing a president, the candidates usually hail from one place, Java. The densely populated island accounts for more than half of all voters. And candidates know appealing to this huge chunk of the electorate is key to winning victory. But what about the millions who don't live here?
I'm on a mission to find out what matters to them ahead of this election. This is going to be my very first time going to Aceh. I'm so excited. First stop, Banda Aceh, at the northwestern tip of Indonesia. For decades, this province fought for independence. And while there's peace now, some say tensions with Jakarta remain. Karena di Indonesia ini kan banyak hal yang membuat kita frustasi sebenarnya. Iya. Kan? Ya. Orang-orang Aceh ada ngerasa nggak sih kayak feeling being robbed by the central government oleh pemerintah pusat? Ya dulunya yang memicu pemberontakan Aceh Merdeka saya pikir ya karena merasa ya dirampok oleh pusat, kekayaan yang begitu besar dieksploitasi di sini tapi tidak dikembalikan dengan yang porsi yang pantas ya. Part of the peace deal was to give Aceh autonomy and a greater share of its own wealth. But how is it going? Ya misalnya kalau kita lihat data statistik, dalam 5 tahun terakhir Aceh itu selalu menduduki ranking termiskin di Sumatera atau 5 besar termiskin di Indonesia. Dengan kekayaan yang dimiliki. Dengan kekayaan yang dimiliki, dengan dana otsus yang kita punya, berarti ada tata kelola pemerintahan yang tidak benar di sini. Ada masalah misalnya dengan meritokrasi di sini, ada masalah dengan penegakan hukum di sini. Artinya ada korupsi tapi tidak ada tindakan. I wondered if Reza's concerns were shared by young people in Aceh. Every evening at sunset, they gather here at Ulele Beach. The laid-back vibes may be a bit unexpected in Indonesia's only province practicing Sharia law. Nah, ada harapan apa nih buat presiden di tahun 2024? Iya, diperluaskan lapangan pekerjaan lah bang. Kayak apa, kebutuhan pokok diturunin. Membuka banyak lowongan kerja. Habis itu lebih peduli sama masyarakat, sama rakyat. Lebih jujur ya, lebih jujur ke depannya. Dapat meneruskan proyek-proyek yang telah ditetapkan, kayak pembangunan ya terus dilanjutkan. Saya menegakkan keadilan untuk kedepannya lebih adil lagi gitu, dan anti korupsi. Merubah suku pandang Aceh. Nah, yang sekarang kan yang kita tahu Aceh dicap sebagai tempat termiskin lah kalau nggak salah ya. Sebenarnya kan kalau yang kita tahu kan kalau untuk dari alam kan di Aceh ini banyak lah saya bilang. Tapi cobalah lebih jangan memandang kami remeh. Aceh's young people had plenty of ideas for how to improve things here and across Indonesia, but their voices are often silenced. Assalamualaikum Zia. Waalaikumsalam. Apa kabarnya? Kabar baik. I'm meeting with youth activist Halida Zia. Zia, aku pengen dong sambil lihat-lihat Aceh apa nih yang bisa kita lakukan? Mungkin kita bisa coba sepedaan. Sepeda? Oke. Kamu sepedaan? Iya, kita mungkin bisa sedikit ngobrol sambil lihat pemandangan kali ya. Yes. Okay. Let's go. Zia runs a non-profit called The Leader, which is working to get more young people and women involved in public life. It's not easy. There's only one female MP from Aceh. But in some parts of Indonesia, like Bali, there's none. Nah, aku tahu kamu adalah the leader, nah, kan di Aceh. Nah, kemudian harapannya untuk the leader yang di nasional ini apa nanti untuk pemilu? Aku pengen ngedengerin sebuah gagasan dan ide baru di mana ada hal yang selama ini tuh kita belum tahu. Ternyata ya masih gitu-gitu aja. Kita malah dari kemarin itu nontonin politik dinasti, nontonin gimana pemilihan calon wakil presiden yang gelutnya minta ampun, nontonin bagaimana mahkamah MK yang kemudian ya banyak isu menarik yang dibahas dan dipertontonkan, tapi itu justru membuat kita semakin prihatin dengan Indonesia jatuhnya. Jadi apa yang bisa dilakukan oleh pemimpin masa depan nih untuk menyelesaikan masalah anak muda? Menurutku yang paling penting sebenarnya adalah pendidikannya itu sendiri. Jadi kalau lapangan kerja dibangun tapi intelektualnya tidak terbangun ya sama aja, akan bobrok lagi gitu SDM dan cara berpikir orang-orang.
On the other side of Indonesia lies Ambon, a city with its own unique culture. Oh wow, look at this. City of music. Maluku is one of Indonesia's least developed provinces, but that's changing as mining gears up. Indigenous leaders like Vigel Faubun are sounding the alarm, worried the national government will benefit but not local Moluccan people. Selama ini belum ada dampak positif. Kenapa sampai saya salah satu di antara 100.000 orang yang selalu berteriak harus turun lapangan terus? Karena belum ada dampak positif. Apa yang mereka janjikan sih sebetulnya? Janji tentang misalnya hak-hak negeri akan diberikan, anak-anak adat dapat apa yang akan diolah. Datangnya tidak ada. Termasuk pendidikan? Ya. Pendidikan di sini masih keterbelakangan. Kalau di kota oke, saya harus akui oke. Tapi mari kita lihat ke pedalaman. Masih hilang jauh. For too long, the Indonesian government has failed to recognize the wisdom of the nation's indigenous peoples. And prosperity in places like Ambon hasn't been a priority in Jakarta. Padahal mau dibilang kita ini adalah anak kandung yang dijadikan anak tiri. Mengapa Anda merasa seperti Maluku dianaktirikan? Ya karena mau dibilang banyak kebijakan yang terjadi. Rata-rata kita orang timur, keseluruhan orang timur bahkan di Maluku sendiri itu rasa bahwa tidak sesuai dengan keadaan iklim yang di timur. Kebanyakan kebijakan pusat sana yang diangkat itu semua hanya berbicara tentang barat, bukan tentang timur. Maluku has contributed so much to Indonesia. Once known as the Spice Islands, it was a global trading hub and economic center. Saat ini, masyarakat adat saat ini kayak mulai tersisih. Sedangkan sejarah Maluku menyatakan bahwa karena Maluku, Nusantara ada. Karena Maluku, Indonesia ada. In this music-obsessed city, one of the youngest candidates running for office is also a famous singer. Putri. Tapi sekarang menarik nih, malah terjun ke dunia politik. Apa alasannya? Mengapa Anda tidak puas di dunia musik? Bukan nggak puas, Kak, tapi melihat selama ini kayaknya nggak pernah nih ada anak muda yang bergerak. Harus ada langkah pertama dari anak muda pertama, dan pasti akan diikutin oleh anak muda yang lain. Yang duduk di legislatif kebanyakannya orang tua yang gak peka dengan masalah-masalah yang terjadi di anak muda. Jadi butuh memang anak muda untuk menjadi tempat untuk menyalurkan aspirasi sama anak muda dan kemudian bisa menyuarakannya lagi untuk bisa menjadi sesuatu misalnya peraturan atau bisa jadi kebijakan. Mbak Putri, ini kalau Mbak Putri melihat apa alasannya ekonomi sosial kita ini di Ambon agak sedikit tertinggal? Apakah mungkin karena memang tidak diperhatikan atau jaraknya terlalu jauh dari Jawa atau apa menurut Anda? Cara jarak kayaknya banyak juga tuh kunjungan dari pusat ke sini tuh banyak gitu. Terus kalau masalah terlupakan mungkin ya sedikit terlupakan atau bisa dibilang kurang menjadi prioritas utama gitu. Jadi mungkin ada tempat lain yang tadinya harus menurut pemerintah harus diperhatikan dulu dibandingkan Maluku gitu. While Putri knows how to use her dulcet tones on stage, she's now ready to use her voice in parliament. Kemarin yang saya lihat sekarang udah banyak sih kayaknya anak muda dan juga perempuan yang duduk di parlemen di Senayan. Jadi itu bukan menjadi satu ketakutan bagi saya, justru menjadi satu tantangan. Gimana nih kita sebagai anak muda, perempuan kita bisa fight di tengah-tengah senior, di tengah-tengah mayoritas pria. Pokoknya intinya bagaimana caranya saya bisa menyuarakan kota saya, provinsi saya ini supaya bisa didengar di pusat. So, what do other Moluccans want to see come out of these elections? Apa yang sudah dong sampaikan ke Patung itu dong lakukan akan saja. Saya usah kayak kasih harapan per masyarakat, saya usah gitu. Ya lagi susah-susahnya. Kayak kita saya yang cari pekerjaan sampai sekarang belum dapat karena memang itu peluangnya kecil. Harapannya itu semoga nanti presiden yang terpilih ini mungkin lebih melihat ke kaula muda yang mungkin belum mendapat pekerjaan. Kata anak muda tuh punya lowongan kerja juga yang mempersulit tuh Pak tuh, karena katanya kebanyakan anak muda tuh kata memilih
Jualan-jualan kayak gini karena pekerjaan juga cukup sulit di Kota Ambon ini. Istilahnya orang bilang kayak sarjana dulu pokoknya bisa dapat kerja di Kota Ambon ini, tapi kalau cuma lulusan SMA atau SMK kayak katong begini ya paling-paling ya katong jual rujak. Kalau mau cari pekerjaan yang lain kan sangat sulit. Katong sebagai orang muda pastinya katong mengharapkan untuk pimpinannya ya yang mengerti akan hati nurani rakyat, tidak berjanji yang banyak-banyak lah, tetapi ketika terpilih nantinya akan melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya kepada rakyat dengan sangat baik. Traveling from the west to the east of Indonesia, I was struck by the richness of cultures and perspectives. Outside of Java, voters want their own local knowledge and wisdom being acknowledged, rather than have Jakarta's form ideas forced upon them. Unity in Diversity is Indonesia's official motto and an idea enshrined in the Constitution. It's one of 5 values the country is built on, known collectively as Pancasila. For decades, the philosophy encouraged Indonesians of different ethnicities and religions to live together peacefully, and for the most part, it's been a success. But the growing influence of conservative power brokers from the country's Muslim majority has sparked concern Pancasila's tenets are being undermined or dismissed altogether. So, what does Pancasila mean today? This is the rocky road on the way to Desa Pancasila. To find out, I've traveled to its namesake town in South Sumatra. We're in a school in Pancasila Village and we're gonna ask the students if they know that much about Pancasila. Halo, Dek, sekolah di sini? Oh, SMP atau SMA atau SD? SD. Tahu Pancasila nggak? Boleh nanya-nanya nggak? Boleh. Siapa yang mau duluan? Gampang pertanyaannya kok. Pancasila ada berapa sila? 5. 1, 2, 3. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, pintar. Jadi menurutmu Pancasila itu apa? Nggak tahu ya. Sila mana yang paling favorit? Apa itu? Kesatuan. Kenapa kamu suka sila itu? Ya nggak apa-apa, suka aja. Suka aja. Apa karena pendek? Oke, terima kasih. It's so interesting. I just spoke to the students, and apparently it seems like yes, they already learn everything in school, but when I ask them if they know what Pancasila is, they still don't know what it is. All of them can tell me all the principles of Pancasila, which is exactly how I picture Pancasila is being taught, and I think it really needs a lot of work to do to make sure that this young generation understand what Pancasila is. Pancasila, the 5 guiding principles of our national life. For more than 70 years, the principles of Pancasila have represented Indonesia at its best. Politicians have exploited it for their own interests, but it stood the test of time. I wanted to know if it's still going strong, so I went to visit community leader Imam Pak Ngatiman. Seperti apakah hubungan dari warga-warga di Desa Pancasila yang mungkin berbeda keyakinan, ataupun bukan hanya keyakinan tapi juga berbeda ras dan juga asal-muasal? Sejauh dan selama ini tidak ada konflik, Mbak. Kami hidup bisa berdampingan, saling bahu-membahu, meskipun kita berbeda keyakinan, kami sudah bisa menyadari bahwa perbedaan itu tetap ada, tapi yang terpenting adalah bagaimana nilai Pancasila itu tetap kita pegang teguh. Ibu, kita kan semua pasti sudah pernah belajar sila-sila Pancasila ya, dari 1 sampai 5. Boleh sama-sama disebutkan nggak, Bu? Coba, masih ingat apa enggak? Insya Allah. Kan lama nggak sekolah. Pancasila, 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Apa yang
Untuk pemilu tahun depan, apakah Bapak mengkhawatirkan adanya perbedaan pendapat di tengah desa Pancasila? Beda pilihan itu pasti. Tapi yang terpenting adalah bagaimana kita mempedomani Pancasila itu sendiri, meskipun kita berbeda-beda, tetapi kita tetap satu kerangka, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Pak Ngatiman's friend is a pastor at the local church, and he invited us to hear his take on village harmony. Kami senang di sini kok. Mereka sering datang kalau Natalan, ya kan? Seperti kalau Lebaran kami juga keliling jemaat, juga keliling ke rumah-rumah, gantian kami seperti itu. Dan itu memang cukup sudah lama. Pasti ada tantangan, tapi bagaimana kita terus menciptakan rasa damai dan saling menghormati, saling mengasihi, dan itu penting. As I traveled around, I could tell people were proud of Pancasila and what it represents. But living up to those values is a different thing. Karena dulu terbentuk tahun 68 itu Pancasila ini lengkap, Mbak. Masyarakatnya dari berbagai macam agama, dari Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, dan Islam. Dulu di Pancasila itu kalau ada orang mendirikan rumah, ya semua gotong royong tanpa dibayar. Mau menggarap lahan juga semuanya gotong royong tanpa dibayar, ganti-gantian. Tapi sekarang dengan kondisi zaman dan kondisi kebutuhan ya sudah tidak begitu lagi. It's not only the pressures of daily life eroding Pancasila, there's also the influence of politics. Menjelang tahun politik ini pasti akan isu SARA, jangan memilih orang Islam, jangan memilih orang Nasrani, atau segala macam, jangan memilih suku kan. Kalau memang tidak kita turun ke lapangan, banyak sekali yang dirugikan nantinya, ya kan? Jelas yang untung unsur pimpinannya aja nanti, presidennya yang untung, gubernurnya yang untung. Rakyatnya tidak rukun dan kompak.